Halo teman-teman yang berbahagia, santai nggak nih lagi? Teman-teman, tentunya di dalam kehidupan kita, seringkali kita tuh tidak memahami ya, bahwa kita tidak harus selalu dalam kondisi yang tegang, stres, ataupun dalam kondisi terburu-buru. Kadang kita perlu juga santai seperti apa yang saya pakai bajunya. Pakai kaos dalam saja atau pakai baju dari Thailand yang biasanya kita pakai buat ke pantai ini. Nah, kenapa saya bilang begini dan mengapa topik ini saya bahas? Karena banyak di antara kita yang kalau kita ketemu pasien di dalam praktek, mereka tuh sering bertanya, sebenarnya kalau saya itu tidak bisa santai dok, katanya. Rasanya tuh tegang, kepingin cepet-cepet, terburu-buru, begitu ya. Dan akhirnya membuat kekhawatiran itu tidak pernah benar-benar bisa hilang. Saya pernah membaca beberapa buku ya, berkaitan dengan bagaimana kita slowing down ya, memperlambat diri. Ada juga buku yang mengatakan tentang, judulnya tuh rest ya, artinya istirahat begitu. Di dalam buku tersebut diceritakan bahwa Charles Darwin itu hidupnya cukup santai gitu ya. Dia hanya menggunakan waktunya untuk bekerja itu 90 minutes kali 3. Jadi ada waktu dia jalan, ada waktu tidur siang, ada waktu berjemur pagi-pagi gitu ya. Pokoknya dia kerjanya sehari itu cuman 90 menit kali 3, berarti sekitar 4,5 jam. Tapi dengan cara seperti itu, beliau berhasil membuat suatu karya tulis yang mahakarya, The Origin of Species, yang membuat kita tuh semua tuh menjadi berbeda cara pandang kita terkait dengan ilmu pengetahuan, khususnya tentang evolusi manusia. Nah, mengapa bisa demikian ya? Di dalam buku tersebut dikatakan bahwa memang secara umum Charles Darwin ini mempergunakan waktu yang hanya 90 menit kali 3 itu dibagi menjadi 3 ya, 90 menit. Jadi kerjanya itu dengan membaca jurnal, meneliti, menulis, kemudian membahas surat gitu ya. Itu biasanya dilakukan dengan penuh konsentrasi. Dan saatnya dia santai memang benar-benar santai. Zaman dulu kan nggak ada HP juga ya. Kalau sekarang kan santai itu rada sulit gitu. Kadang-kadang kita sendiri dihubungi lewat berbagai macam cara ya. Dari telepon, SMS, WA gitu ya. Telegram, bahkan DM di media sosial gitu. Saya sendiri ketika berada di luar untuk jalan gitu ya, untuk bersama dengan keluarganya, kadang-kadang ya harus tetap bersama dengan HP saya gitu ya. Mendapatkan pesan dari orang di rumah sakit gitu ya, bahwa ada pesan masuk dari pasien gitu. Jadi hal-hal seperti ini mungkin yang perlu dipahami sama teman-teman semua. Bagaimana kita tuh harus mendedikasikan waktu secara penuh ya, bukan cuma untuk tidur, tapi juga untuk membantu diri kita itu bisa lebih rileks, lebih banyak membantu diri kita lebih tenang, lebih rileks. Karena menurut saya itu hal yang paling utama kalau kita mau sembuh dari gangguan cemas. Kalau tidak mau sembuh ya tidak masalah. Tapi kalau Anda mau sembuh, Anda harus belajar dan mengabdikan diri Anda ke kondisi bagaimana bisa membantu lebih stabil. Nggak mudah, saya tahu ya. Walaupun kita itu terbiasa minta pengen healing katanya. Tapi banyak dari kita itu merasa bahwa tidak mudah buat kita untuk rest gitu ya, untuk tenang. Kenapa? Karena kita terbiasa sibuk. Makanya nggak heran orang ketika berobat ke psikiater langsung merasa, waduh enak banget nih, badannya rasanya rileks gitu ya. Karena memang selama ini selalu dalam kondisi yang tegang. Gitu. Jadi ternyata untuk santai saja kita perlu belajar. Saya sendiri juga demikian kadang-kadang ya. Kalau ke luar negeri paling cuma 4 hari aja yang merasanya nyaman, setelah hari kelima udah mulai buka laptop, terus buka kerjaan ya. Rasanya kepengen cepet-cepet mengerjakan semuanya.
Oke, jadi teman-teman demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk beristirahat. Luangkan waktu kita, jangan mengganggu pikiran kita dengan hal yang lain saat istirahat. Mudah-mudahan tetap semangat dalam keikhlasan, kesabaran, dan kesadaran. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.